Nama saya Ernera Munewa, saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Sosial dan Humaniores Sejarah Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tindakan pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sementara itu perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang tercipta oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola, perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya terwujud untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan menurut Konjarangkat, kebudayaan adalah suatu keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas dan tindakan berpola dalam manusia masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan menurut L.B. Taylor, kebudayaan adalah sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Selo Sumarjon dan Soro Sumar, kebudayaan adalah hasil karya ras cipta masyarakat. Fungsi kebudayaan untuk menjadi pedoman hidup berperilaku sebagai alat media yang membantu hidup manusia mewujudkan dalam penciptaan teknologi, kontrol sosial, atau tata tertib masyarakat. Karakteristik kebudayaan mempelajari perilaku manusia bersifat abstrak berupa ide, gagasan, atau keyakinan. Produk manusia diciptakan oleh manusia atau kelompok manusia. Budaya meliputi sikap, nilai, pengetahuan, objek materi, diwujudkan dalam teknologi, bagi dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Budaya merupakan cara hidup menghadapi perubahan atau dinamis. Contoh kebudayaan: bahasa, rumah adat, pakaian adat, tari dan pertunjukan, serta tradisional lagu daerah, upacara adat. Yang kedua, asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang muncul dalam masyarakat dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Proses terjadinya asimilasi ditandai dengan upah mengucar perbedaan yang ada di masyarakat maupun individu. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaan ada melembur di atau menyatu. Contoh asimilasi: perubahan gaya hidup berpakaian, adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren pop atau gaya barat, adanya musik dandut yang hasilnya pengaut musik Melayu dengan musik India, penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Perayaan Haul atau Valentine yang dirayakan itu bukankah kebudayaan asli Indonesia, tetapi juga banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakan. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Anak muda Indonesia tidak sedikit menggunakan bahasa Inggris dalam menjelaskan komunikasi pada bahasa Inggris kaitan bahasa resmi Indonesia. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Secara perlahan budaya asing diterima oleh kelompok masyarakat tertentu tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat. Proses akulturasi
dan tiap lingkungan masyarakat berbeda karena sangat bergantung pada karakteristik masyarakat serta bagaimana mereka menyapa kebudayaan asing tertentu. Contoh akulturasi rumah dengan gaya asli Cina kuno di daerah Rembang atau Lanseng, Jawa Tengah. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. Kesenian Gambang Kromong. Akulturasi kesenian ini membanding kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik. Penggunaan alat musik yang berasal dari dua kebudayaan tersebut, masjid dan menara Kudus. Akulturasi tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadahan umat Islam. Masjid ini memenuhi kebudayaan Islam dengan Hindu yang tertemu dalam gaya arsitektur bangunannya, bentukan wayang atau menceritakan kisah martabat. Akulturasi ini memang kebudayaan Jawa dengan kisah martabat yang merupakan traktor kuno dari India. Gereja Raya Kudus Punegara Yogyakarta. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama gereja sebagai tempat kepercayaan utama Katolik. Gereja ini memandukan kebudayaan Jawa Eropa terlebih gaya konstruksi bangunan tersebut. Perbedaan asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan perlebuhan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru, sedangkan akulturasi adalah percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Asimilasi membentuk budaya yang bersifat baru atau budaya asli perlahan mulai luntur dengan adanya budaya baru, sedangkan akulturasi mencampurkan kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Asimilasi dan akulturasi tidak bisa dipandang negatif karena semua memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat, juga bergantung pada bagaimana masyarakat bisa menerima proses asimilasi dan akulturasi. Yang ketiga, kebudayaan mitos dan religius Indonesia. Budaya Indonesia adalah salah satu kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, budaya Indonesia dapat juga diartikan dan bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang beragam seperti tarian, pakaian adat, rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli putra, tetapi juga pribumi yang mendapatkan peraturan budaya Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila dan perwujudan cipta karya karsa bangsa Indonesia merupakan keseluruhan daya upah manusia Indonesia untuk memegang hak dan martabat sebagai bangsa serta diserahkan untuk membentuk wawancara dan makna pada pembagian nasional dan segenap bidang-bidang kehidupan bangsa, kebudayaan bangsa serta diarahkan memberikan untuk wawancara dan makna pembagian nasional segenap bidang kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional dalam perdagangan KI Hajar Dewantara dan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kutipan pernyataan ini menunjukkan pada pahaman kesatuan makni dimatakan sehingga ketunggalan makhluk lebih dirasakan daripada kelebihan wujud berupa negara, kesatuan ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat majemuk. Terdapat ratusan suku yang ada di Indonesia sehingga sangat sulit menentukan satu kebudayaan nasional secara konsisten. Adanya sebuah kebudayaan nasional ditentukan malah dalam menentukan kebudayaan lain yang lebih kecil. Mitos adalah bagaimana suatu folklore merupakan suatu kisah masa lampau menghadap peristiwa tertentu alam semesta seperti pencipta dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita dan pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat keadaan dunia daripada makhluk yang penggunaan ciri-ciri tertentu. Makhluk mitologi dan sebagainya. Mitos dibagi alegori dan
justifikasi bagi fenomena alam atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual mereka. Sedangkan untuk menyampaikan peralatan religius ideal untuk membentuk model sifat-sifat tertentu sebagai bahan ajaran dalam suatu konsisten. Flaubert meliputi legenda muslik yang terjadi isial peramalan short George Dogeng atau kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu kebudayaan, struktur atau kelompok. Flaubert yang juga merupakan seragam praktis yang menjadi penyebaran bagi tradisi budaya. Bidang studi yang memperjelaskan Flaubert tersebut dimengerti oleh sejumlah besar orang saja. Kedua Flaubert Oxford adalah sebuah dia mengerti oleh umum, tidak terbatas oleh Flaubert dianggap lebih sakral karena hanya berlaku dan ketahuan dalam beberapa kelompok agama orang saja, sedangkan Flaubert lebih bebas tindak kuno. Contoh cerita mitos Nyari Roro Kidul, Jawa Truban, Dewi Sri, Semar Asaka. Sistem religius Indonesia. Religius Indonesia adalah sistem berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, upacara-upacara yang berkamat, artinya terpisah dan pandangan keyakinan dan upacara perintah kepada suatu komunikasi moral yang disebut umat. Religius masyarakat dengan mengkayakan upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang menampung upacara adalah pusat sistem religius masyarakat. Dengan melakukan upacara, manusia mengenakan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup serta mencapai tujuan hidup. Sistem religius memiliki pengertian lebih luas karena tidak hanya menyangkut pada agama saja, namun juga pada sistem kepercayaan di masyarakat. Ritual dan sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa diharapkan dalam sistem kelompok masyarakat di dunia. Ritual bukan hanya sarana mempereratkan ikatan sosial kelompok dan ruang ketegangan tertentu suatu untuk peristiwa penting dan menyampaikan krisis seperti kematian, tidak begitu memanggu bagi masyarakat, bagi orang-orang bersangkutan. Contoh unsur-unsur budaya dari religius atau kepercayaan: mata pencarian, teknologi peralatan, kesenian, perangkat, sistem kemasyarakatan, bahasa, agama lokal, Merapu, Sumba, Kejamarjan, Keharingan, Jawa, Dayak, Kalimantan, Play atau Par, Unggor, Malik, Batak, Sunda, Wikten, Sunda, Jawa Barat, seluruh skep saudara Sikep adalah sajaran seminar Biolora, Rembang. Yang keempat, bentuk dan konflik kebudayaan sebagai sebuah bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya bertanda konflik merupakan sebuah hal yang sangat rentan terjadi. Konflik kebudayaan adalah pertengkaran antara kebudayaan dengan kebudayaan lain yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Konflik-konflik ini tidak hanya berupa pertengkaran secara keras, namun juga bisa berupa sikap tidak saling menabur atau tidak interaksi. Kamus Revolusi Indonesia Sumatera pada awal kemerdekaan. Salah satu konflik kebudayaan yang cukup besar dalam sejarah Revolusi Indonesia adalah sosial Sumatera atau Senat, terutama penghapusan pemerintahan dan kekuasaan para penguasa tradisional seperti Raja dan Sultan Trenggalek berserta. Arti fenomena tersebut dalam upacara tindakan hanya akan suatu menawarkan yang mereka cukup, tetapi juga melaksanakan pembuatan sebagai dilaksanakan oleh beberapa orang raja semula keluarga kesultanan. Dalam revolusi sosial terhadap setidaknya dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Astrok sebagai dan berkembang dan dikembangkan oleh istana dan kebudayaan demokrasi terbesar berkembang bersama kemerdekaan. Kebudayaan Astrok mengenal terangkat dan sifat-sifat karakter sosial yang membanggakan sumber berdasarkan kelahiran kebudayaan demokrasi mengerjakan persamaan. Munculnya dan diterimanya kebudayaan demokrasi menjadi dongkrak utama menghapus segala sesuatu berhubungan yang berbentuk kebudayaan Astrok. Kerusakan Samapati. Konsep Samapati adalah pecahan kerusakan antropologi. Kalimat pada tahun 2001 yang bermula sejak bulan Februari
2021 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di kota Sempati, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi Kalimantan termasuk ibu kota Palembang Raya. Konflik ini melemparkan belah etnis antara suku Dayak dan asli warga migras Madura dan Pulau Madura. Konflik ini menghasilkan lebih 500 kematian dengan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal Kalimantan, dan laporan data tidak sedikit warga Madura juga ditemukan di perenggan kepala oleh masyarakat Dayak. Dan konflik ini penyebab munculnya konflik kebudayaan, kecemburuan sosial, sistematik kebudayaan, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi, pesta globalisasi pada satu penyebaran sejumlah budaya, harapan pelaksanaan dan modernisasi yang terjadi pada dasarnya nilai budaya lokal budaya baru tertentu bisa hidup secara demes dan melakukan sebuah bentuk budaya baru. Contohnya masuknya pengaruh budaya tanpa adanya pertukaran antar kebudayaan. Ada musik dangdut. Musik dangdut berasal dari India yang dipadukan dengan narasi, suling, gendang, khas Persis dan suatu Jawa, serta alat musik modern dari Bali seperti gitar, keyboard, drum, pop Jawa seperti yang dia masak Denny Cangkar, yang merupakan bukti bagaimana budaya bisa serapan tanpa munculnya konflik. Walaupun begitu, bukan berarti konflik ini ada sama sekali, karena bisa saja terjadi konflik dengan kelompok lain. Terima kasih, sekian dan terima kasih.